Halo, selamat malam. Saudara, hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial dengan menetapkan bulan Juni, bulan ini, sebagai masa transisi. Perpanjangan dilakukan salah satunya karena masih adanya wilayah yang memiliki angka kasus positif yang masih tinggi. Hingga hari ini terdapat 7.600 kasus positif corona di Jakarta. 530 pasien meninggal, sementara 4 kali lipat lebih, hampir 5 kali lipat ini ya, 2.607 pasien corona dinyatakan telah sembuh. Dalam pembatasan sosial transisi, PSBB masa transisi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali sektor-sektor yang selama PSBB ditutup. Di antaranya mulai besok 5 Juni 2020 hari Jumat, rumah ibadah kembali dibuka. Lalu pertokoan, retail, showroom kembali dibuka mulai 8 Juni. Ini semuanya yang berdiri sendiri alias mandiri, bukan berada di pusat perbelanjaan, mall misalnya. Sementara untuk mall dan pasar non-pangan akan kembali dibuka pada Senin pekan depan, bukan Senin 8 Juni, tapi Senin pekan depannya lagi, 15 Juni. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat hingga saat ini 66 wilayah rukun warga RW ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat atau WPK. Tersebar di 6 wilayah, yakni 15 RW masing-masing di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Serta 3 RW di Jakarta Selatan dan juga 3 RW yang sedikit di Kepulauan Seribu. Di wilayah-wilayah itu masih memiliki angka kejadian corona yang tinggi hingga perlu penanganan khusus. Dalam pembatasan sosial masa transisi, kegiatan ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dengan batasan-batasan yang bakal diterapkan. Lalu tepatkah langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memilih pembatasan sosial transisi? Kita akan bahasnya di Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono. Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta resmi diperpanjang hingga akhir Juni. Gubernur Anies Baswedan menyebut PSBB fase keempat ini sebagai masa transisi Jakarta menuju kondisi yang lebih sehat. Dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati. Periode ini menjadi periode transisi, tapi saya katakan tadi, menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Periode ini juga adalah periode edukasi, periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat, pola hidup yang aman, pola hidup yang produktif sesuai dengan protokol COVID. Meski keputusan menerapkan PSBB transisi didasari hasil kajian ilmiah yang memperlihatkan tren penurunan kasus corona di DKI, masih ada 66 dari 2.741 RW di DKI yang berkategori zona merah. Ke-66 RW zona merah ini akan diterapkan wilayah pengendalian ketat WPK. Di seluruh Jakarta, 66 itu tersebar di Jakarta Barat ada 15 RW, di Jakarta Pusat ada 15 RW, Jakarta Selatan ada 3 RW, lalu di Jakarta Utara ada 15 RW, Jakarta Timur juga 15 RW, di Kepulauan Seribu ada di 2 pulau. Jadi pada wilayah yang di sana masih memiliki insiden rate yang tinggi, kita masih terus tetap perlu tinggal di rumah, segala kegiatan sosial ekonomi masih harus tutup, tetap dilakukan kerja dari rumah, keluar masuk wilayah harus ada pengaturan, dan pergerakannya nanti akan diatur oleh para wali kota sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing. Jadi Kelurahan Sunter Agung di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini menjadi salah satu wilayah yang masuk kategori zona merah. Menurut Ketua RW setempat, di wilayahnya yang sempat ada 15 warganya yang positif corona, sudah 10 orang dinyatakan sembuh, sedangkan sisanya menjalani perawatan di Wisma Atlet Kemayoran dan isolasi mandiri. Ada yang positif dan ada yang ODP.
kan. Tapi sampai sekarang sudah banyak yang sembuh. Di wilayah saya sudah melaksanakan PSBL dari COVID pertama. Kita sudah melakukan penyekatan tiap gang-gang, dan kita sudah menyiapkan juga air untuk cuci tangan dan sabun dan penyemprotan. Yang terutama juga warga sudah kita bagi-bagikan masker. Memasuki fase pertama PSBB transisi, rumah ibadah sudah akan dibuka mulai 5 Juni besok. Meski sudah dibuka, Pemprov DKI menekankan protokol kesehatan di tempat ibadah tetap dijalankan. Mulai dari mengatur kapasitas peserta dalam tempat ibadah hingga pembersihan rutin dengan disinfektan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terdapat 66 rukun warga atau RW di DKI Jakarta masih berstatus zona merah. 15 di 3 wilayah DKI Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan 3 RW di Jakarta Selatan dan juga 3 RW di Kepulauan Seribu. Di kawasan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sebagai wilayah pengendalian ketat atau WPK. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, akan melaporkan pembatasan sosial di salah satu RW, saya sebutkan di sini, RW 4 di Kelurahan Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Cindy, kabarkan kepada kami, kepada pemirsa, apa yang kemudian Anda bisa cermati dari sana bahwa ada wilayah dengan pembatasan ketat di RW tempat Anda berdiri. Ya Iman, kalau untuk aktivitas warganya, pertama sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, maksud saya kalau dibandingkan dengan kemarin ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan menjelang adanya WPK atau wilayah pengendalian ketat. Yang berbeda dari pantauan kami, lebih ke kebijakan yang dibuat oleh gugus tugas setempat di unit terkecil, yaitu di RT dan juga RW. Kalau dari pantauan kami, tujuan diberlakukannya pengetatan ini ada 2. Yang pertama yaitu untuk memastikan warganya sendiri menjalankan protokol kesehatan. Misalnya dengan pertama, di salah satu akses masuk ke RT 4 tempat saya melaporkan, ini akan ada pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Jika di atas 38 derajat Celcius, maka akan diarahkan untuk ke puskesmas, tidak dapat masuk. Kedua, sudah disediakan tempat cuci tangan, ini disediakan oleh Pemda, baru datang hari ini. Memang sengaja menjelang adanya WPK tadi di RT 4 ini sendiri. Kemudian juga spanduk-spanduk untuk mengingatkan tetap menggunakan masker jika keluar rumah, tidak berkerumun juga sudah dipasang di beberapa tempat. Yang kedua adalah untuk membatasi pergerakan warganya, baik itu dari dalam maupun juga keluar dari lokasi saat ini saya melaporkan. Misalnya, karena RT 4 ini sendiri menjadi salah satu akses menuju ke Pasar Induk Kramat Jati, maka dari 4 jalan di RT 4 ini, 3 diantaranya ditutup. Jadi hanya ada satu akses masuk dan juga keluar bagi warganya maupun yang juga masuk sendiri. Nah, selain itu juga untuk membatasi pergerakan dari gugus tugas setempat juga akan memberlakukan surat izin keluar masuk. Tapi hingga saat ini memang dari pihak RT dan juga RW juga masih mempersiapkan, masih menggodok juga seperti apa nanti mekanismenya SIKM ini. Tapi yang pasti untuk pemberlakuan lebih ketatnya rencananya baru akan diberlakukan benar-benar efektif per besok. Ya, baik, Cindy Permadi melaporkan langsung dari salah satu RW, ini di RW 4 di Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih informasi dari Anda, dan nanti kami akan juga update perkembangan dari lapangan. Saudara, di masa PSBB transisi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan rumah ibadah, perkantoran, hingga tempat usaha kembali dibuka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan walau aktivitas umum mulai boleh dilakukan, mulai ada pelonggaran. Namun warga diimbau tetap menerapkan 50% kapasitas dan menjaga jarak fisik. Mulai besok, kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi, masjid, musola, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin.
Perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin tanggal 8 Juni juga 50%. Ini rumah makan mandiri. Mandiri itu artinya terpisah, stand alone, bukan bagian dari pusat pertokoan. Perindustrian, pergudangan, lalu pertokoan retail yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari pertokoan, pusat pertokoan, itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin tanggal 8 Juni. Adapun pusat perbelanjaan atau mal dan pasar yang non pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Jadi prinsipnya adalah ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi, tapi lagi-lagi 50% kapasitas dan jarak aman dijaga. Saudara, di masa transisi, semua peraturan mengenai sanksi pelanggaran pembatasan akan tetap ditegakkan. Bahkan jika terjadi lonjakan kasus selama masa transisi berlangsung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menghentikan kegiatan ekonomi dan kembali memberlakukan PSBB masif seperti tahap awal beberapa pekan lalu. Lantas apa saja yang harus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar PSBB masa transisi jangan sampai menjadi pemicu gelombang kedua atau second wave penyebaran corona, dan bagaimana kaum pengusaha merealisasikan protokol? Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Edi Surya Darmawan, dan juga ada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Anton Supit. Selamat malam ke Pak Edi Surya Darmawan terlebih dahulu. Pak Anton, saya izin sebentar. Pak Edi, selamat malam, Mas. Iya, ini harus disampaikan bahwa ada perasaan bahagia, ada perasaan senang bagi warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Karena kita tahu bahwa Depok, Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi itu juga mengikuti apa yang terjadi di Jakarta. Peraturan dan lain sebagainya terkait dengan PSBB. Artinya mereka juga akan melakukan PSBB masa transisi. Nanti koreksi kalau saya salah. Lalu kemudian ini ada perasaan yang senang karena memang ada turun angkanya, dan kemudian ada sedikit pelonggaran, saya harus mengatakan itu karena memang pembatasannya mulai kemudian dikurangi. Tapi bahwa masih ada ancaman itu adalah hal yang nyata, sebuah fakta. Bagaimana Anda menggambarkan situasi yang akan segera kita alami bagi warga Jabodetabek beberapa hari ke depan? Baik, yang pertama kita bersyukur di bulan Syawal ini setelah Ramadan kemarin barangkali ditutup dengan Idul Fitri yang di rumah. Sekarang kita dapat kabar gembira, kebahagiaan, dan itu harus kita sambut dengan bersyukur. Iya. Itu artinya kita mesti tetap waspada, bukan langsung sebebas-bebasnya. Jadi saya dan kami di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sebagai mitra pemerintah di dalam upaya penanggulangan COVID ini memberikan apresiasi yang pertama kepada pemerintah DKI Jakarta yang telah serius dalam melakukan PSBB. Yang berikutnya, pilihan transisi ini sangat bijak karena yang PSBB besar tetap berjalan, itu dalam rangka supaya tidak ada kasus impor dari luar, jangan ada yang masuk. Yang kedua, yang di dalam dengan pembatasan berskala kecil atau wilayah pengendalian ketat itu juga merupakan pilihan yang bagus. Dengan demikian kita akan fokus ke 66 RW supaya tidak ada kasus lagi yang dari dalam Jakarta. Jadi ini sebuah proses yang lengkap. Dari luar kita batasi, tidak ada imported kasus dan tidak ada kasus yang keluar, lalu yang di dalam kita sembuhkan. Tapi di sisi lain, protokol kesehatan harus segera dilaksanakan. Kita harus naik kelas dari perilaku normal lama yang ternyata tidak tahan melawan COVID. Kemudian kita masuk ke situasi abnormal mencari perilaku yang tepat seperti apa. Lalu sekarang kita sudah menemukan perilaku itu, yaitu kita harus lebih bersih, harus lebih sehat,
lebih terlindungi dan lebih taat sama aturan dan disiplin. Itu yang saya mau tanyakan. Jadi apa yang kemudian diputuskan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mata Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ini on the track, sudah dalam track yang benar. Pertanyaannya adalah ketika kemudian kita tidak bisa menjamin apa yang kemudian dilakukan oleh warga. Ada yang patuh, banyak yang patuh, tapi banyak juga yang kemudian nakal, banyak juga yang kemudian bandel. Itu yang kemudian bisa memunculkan gelombang kedua. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini kepada publik sehingga keraguan-raguan itu putus, keraguan-raguan itu menjadi jelas? Pertama adalah program pencegahan yang kemarin sudah dilakukan oleh Pemda DKI harus terus dilanjutkan. Jangan dikendorkan. Karena apa? Karena virus corona masih di sekitar kita. Dengan demikian, maka upaya penyadaran masyarakat harus terus dilakukan. Konsentrasi 66 wilayah, jangan kemudian melepaskan wilayah lain. 66 itu adalah konsentrasi supaya tidak ada kasus dari wilayah itu. Tapi wilayah lain jangan sampai. Karena itu, yakni juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan perilaku sehat yang baru. Karena sehat yang lama kita tidak cukup. Kira-kira gitu Mas Aiman. Apa yang harus dilakukan di 66 RW? 15 mayoritas RW di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, ada 3 RW Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Apa yang harus dilakukan oleh mereka dan warga yang kemudian bertetangga dengan para RW itu? Ya, yang pertama warga di dalam sangat ideal kalau mereka bisa stay at home selama 14 hari. Dengan demikian seluruh proses inkubasi virus corona akan selesai. Harapannya tidak ada yang masuk ke dalam kategori sakit keras atau sakit berat sehingga tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Kalau mereka bisa stay at home, jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan badan, maka kasus virus corona akan tertahan. Lalu yang berikutnya tentu saja dengan RW lain, kalau tidak perlu berhubungan dulu. Bisa dilakukan dengan model daring atau dengan telepon seluler dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan bahwa mereka harus mengkarantina diri di RW itu ya? Ya barangkali seperti itu kira-kira ya. Karena kita tidak menggunakan istilah karantina tapi pembatasan sosial berskala kecil. Kira-kira. Baik. Jadi semakin mereka patuh maka semakin cepat mereka akan keluar dari zona merah. Ya, dalam 14 hari seharusnya urusan itu selesai. Tapi kalau kitanya bandel, ada kasus baru lagi, berarti kita menunggu 14 hari berikutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena kita tahu juga bahwa ada ancaman, saya ke Pak Anton Supit, PHK yang luar biasa. Ada prediksi kemudian peningkatan jumlah angka kemiskinan. Sebelumnya 25 juta, kita titik terendah dalam 21 tahun terakhir. Tapi kemudian karena ada pandemi ini, maka akan bertambah kurang lebih sekitar 5 juta menjadi 30 juta. Belum lagi ada sekitar 3 juta sampai 5 juta juga pekerja yang di PHK. Betul demikian Pak Anton? Saya kira data-data tadi Mas Aiman belum seluruhnya terrekord ya. Tapi begini, saya ingin menyinggung sedikit dulu mengenai PSBB. Bahwa attitude kita itu menilai PSBB atau katakanlah masalah COVID ini adalah istilah lari ini tidak ada lari sprint. Artinya karena kita berhasil dalam 2-3 bulan ini, lantas setelah itu bebas dalam arti kata sebebas-bebasnya. Walaupun ini PSBB transisi namanya, tapi concern kita yang seperti Pak Edi katakan tadi, itu harus sama seperti PSBB. Yaitu apa? Masker tetap harus dipakai, jaga jarak, hindari kerumunan, dan membiasakan cuci tangan. Nah, persoalan kita tahu bahwa melaksanakan protokol kesehatan ini sangat sulit bagi masyarakat. Kita harus akui secara jujur. Iya. Walaupun ini kita kampanyekan, tetapi siapa yang akan mengeksekusi? Melihat dan mencegah jangan sampai terjadi. Karena begini, katakanlah kita ini disiplin, seperti Pak Edi atau kita semua ini yang lebih punya kesadaran yang lebih baik. Tapi kalau yang lain di sebelah rumah juga tidak punya kesadaran yang sama, pengorbanan kita juga sia-sia. Nah oleh karena itu, karena ini maraton, kita harus jaga napas. Bahwa kita kalau sampai nantinya terjadi outbreak yang kedua, katakanlah terjadi peningkatan pandemi ini terus terang saja. Terlalu lama kita di dalam kondisi PSBB, di samping juga ekonomi akan hancur. Juga kedua tentunya untuk kesehatan jiwa juga tidak sehat. Sampai berbulan-bulan kita seperti ini. Oleh karena itu pertama, jangan mendikotomi antara kesehatan dan ekonomi. Dua-dua ini harus jalan.
kesehatan ini harus tetap jangan kita lengah, karena kalau kesehatan ini tidak baik akan menghantam ekonomi. Sebaliknya kalau ekonomi tidak jalan, lantas yang mengurus kesehatan ini pakai apa ini? Ini kan butuh juga dana yang besar. Jadi Pak Anton, kalau Anda kemudian menyampaikan kepada anggota Anda, ya, pengusaha-pengusaha yang terutama terkait dengan protokol kesehatan, bukan hanya pengusaha yang terkait dengan pangan atau kebutuhan pokok, tapi pengusaha-pengusaha yang lain yang juga kemudian tidak bisa melaksanakan operasionalnya pada saat PSBB kemarin, tapi mulai kemudian bertahap bisa membuka. Apa yang kemudian Anda sampaikan kepada mereka? Karena concern Anda bukan hanya ekonomi, tapi juga kesehatan harus dijaga. Dua-duanya jangan sampai ada dikotomi, tapi dua-duanya harus dijaga. Ya, artinya tentunya masing-masing perusahaan harus mempunyai protokol kesehatan. Ya, seperti yang sudah banyak dilakukan anggota kita, sudah ada buku panduan mulai dari pengetesan panas badan dan menambah katakanlah makanan yang lebih sehat, jarak di ruang kerja juga diatur dan seterusnya. Tetapi begini, kita hanya bisa berbicara kalau di dalam ruang pekerjaan, di dalam pabrik. Ya. Tapi keluar ini kalau tetap bergerombol, ini kan berarti urusan Pemda. Nah, oleh karena itu tentunya menertibkan masyarakat ini tentunya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat. Bahwa jangan hanya dia taat protokol saat bekerja. Karena kalau sudah di luar kontrol kita. Dah. Dan yang paling penting, Mas Aiman, adalah indikator ini harus jelas. Harus ada data yang benar, betul terjadi penurunan atau tidak. Fasilitas kesehatannya bagaimana. Juga yang paling penting adalah kesiapan masyarakat melaksanakan protokol itu. Jadi timbul kesadaran. Karena kalau kita lihat memang masyarakat kita agak sulit juga ini dalam hal disiplin. Dan semestinya kita sudah ada 3 bulan untuk mempersiapkan bagaimana mengeksekusi protokol kesehatan sehari-hari. Nah ini yang paling penting. Kalau dia masih menggerombol, tidak pakai masker, apa sanksinya? Nah ini kan mesti ada juga, sebab kalau tidak, jangan lupa kalau ini istilahnya tadi disampaikan ini seperti maraton, napas kita terbatas. Kalau terjadi lagi penularan kedua kali dan itu yang lebih berat, saya kira daya tahan kita sudah habis. Betul. Saya ingin tahu bahwa kita tahu bersama bahwa reward dan punishment. Punishment itu kemudian diberikan oleh penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini misalnya kalau di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin tanya ke Pak Anton, adakah kemudian asosiasi Anda bisa menegur atau bisa memberikan sanksi kepada usahawan-usahawan, kepada pengusaha-pengusaha ketika mereka tidak secara ketat melakukan protokol kesehatan demi keuntungan belaka misalnya. Nanti saya akan bahas soal itu karena ini bisa terjadi ke depan mulai dibuka satu persatu, mungkin ada euforia sehingga ada banyak sekali orang yang kemudian datang katakanlah di sebuah toko walaupun sudah dibatasi 50% meskipun akan bisa terjadi hal-hal demikian. Saya ingin tahu nanti dari Pak Anton, apakah kemudian ada upaya khusus dari Asosiasi Pengusaha Indonesia di luar dari apa yang kita lihat misalnya di otoritas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah pusat atau bahkan di Satpol PP dan kepolisian. Nanti kita akan kembali saat lagi bersama saya di Sapa Indonesia Malam dengan Pak Ede dan juga Pak Anton Supit.